Chen Qianghe, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Apa mungkin aku tidak tahu? Aku menyuruh dia melakukannya. Kau menyuruh dia untuk membongkarnya. Jika ada kesalahan, nanti berapa ganti ruginya? Pak Direktur, apa saya harus lanjutkan? Xiao Qiang, Semua biaya peralatan akan menggunakan uang pabrik. Jadi kau tenang saja. Tidak ada orang lain yang lebih sakit hati daripada kita. kalau bukan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya kalian merusak mesin ini sendiri. Kalau aku tidak merusak mesin ini, aku tidak akan tahu dalamnya mesin ini. Tidak heran jika orang Jepang ini berbisik kepadaku. Dia bilang mesin ini tidak akan mudah rusak. Ternyata kalian sendiri yang merusaknya. Mulai sekarang ini, kita bekerja sama satu sama lain. Jadi kau harus bersedia menerjemahkannya. Jadi begini, nanti kalau mesin ini rusak lagi, maka kami bersedia untuk mengembalikannya. あの機械が壊れるのは1万分の1の確率ですよ。それにこの機械の部品次から次へと壊れていく。 Santai, kami bisa memahami. Pelan-pelan saja. Dia bilang perbandingan kerusakan mesin kami 1:10.000. Setelah kami sampai ke pabrik kalian, 1 demi 1 bagian mesin rusak. Tuannya Masita merasa ini tidak masuk akal. Apa kau menyalahkan kami? Apa kau tidak percaya pada kami? Aku tidak peduli dengan perbandingan kerusakan mesin kami adalah 1/10.000 atau 1/1.000.000. Aku tidak peduli dengan itu. Faktanya, mesinnya memang rusak. Kesini dan lihatlah. Beberapa pekerja sudah berhenti bekerja. Seluruh produksi terganggu. Pemasokan produk juga terganggu. Kami lebih cemas daripada kau, Tuan. Tapi lupakan semuanya. Sekarang tolong bantu aku untuk memperbaiki mesin ini, Tuan. ダメです。ダメです。ダメです。 Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sini, 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 sini. Hei, ternyata orang Jepang itu pelit sekali ya. Sudah. Anggota teknisi sudah siap. Tenang saja Pak Direktur, kami sudah siap. Tulisannya sangat kecil, aku tidak bisa melihatnya. Tidak, aku tidak bisa melihatnya. Coba sini biar saya yang lihat. Ini. Sangat sulit membongkar motor berkecepatan ganda. Dia bilang apa? Saya mengerti kalimat itu. Dia bilang tikus, ada tikus besar di atas atap. Apa dia mengatai kita? Apa dia mengkhianati kita? Lanjutkan cepat-cepat sana. Saya tidak bisa melihatnya, Pak. Kenapa aku tidak bisa melihat lagi? Tuan Yamashita menghalangi. Tapi bukankah aku menyuruhmu untuk menaruh 2 orang di sana? Saya hanya menempatkan 2 tim, Pak. Di bawah masih ada 1 tim lagi. Santai saja, Pak. Kalau terlalu banyak orang, dia bisa curiga pada kita. Tapi bagaimana kau bisa lalai di saat seperti ini? Jangan emosi dulu, Pak. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara memperbaiki mesin, siapa yang bertanggung jawab? Kau mau bertanggung jawab?
Lao Yen. Tuan Yamashita, aku antarkan minuman untukmu. Tuan Yamashita, Tuan Yamashita, ayo kemari dulu, istirahat dulu. Kau sudah bekerja begitu keras. Tidak apa-apa. Ayo, sini dulu, ayo minum dulu. Ayo minumlah. Bapak sangat pintar. Ini produksi terbaru kami, kaos kaki untuk pria, wanita, dan anak-anak. Kau tidak menunjukkan rasa hormatmu. Kau ini bicara apa? Hah? Aku belum menikah. Terima saja dulu. Maafkan aku. Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Karena tanpa bantuanmu, kami tidak akan bisa mengatasi orang Jepang itu. Ya? Chen Chianghe? Ya? Kau pikir kau pahlawan anti Jepang? Tentu saja tidak. Di dalam kontrak ini ditulis dengan jelas setelah produksi kami mulai beroperasi, tidak akan terjadi hambatan teknis. Tapi kenyataannya setelah kami menggunakannya kurang dari 1 bulan, kami sudah harus membayar untuk biaya konsultasi jauh lebih mahal dari harga mesin itu sendiri. Itu tidak masuk akal dan tidak sesuai. Pabrik kami sangat kecil. Tempatnya juga terpencil. Kami tidak memiliki banyak uang. Tapi kami tidak akan terperangkap. Kau mengerti? Tidak ada gunanya kau mencari tahu teknis mesin. Ada gunanya. Aku tidak perlu membayar biaya konsultasi. Chen Chianghe, kenapa kau masih begitu naif? Memangnya salah? Apa di pabrikmu ada yang mengerti bagian mesin, bagian motor, dan juga cara kerja komputer? Semua adalah impor. Nantinya kau juga harus bertanya pada mereka. Mungkin saja tidak. Baiklah. Aku akan bawa kau untuk melihat hal yang menarik. Kenapa kau memiliki mesin yang lain? Chen Chianghe, bagaimana kau memiliki mesin ini? Kami merakitnya sendiri. Ini mesin elektronik pencetak pola buatan kami. Kalian bilang merakitnya sendiri. Mesin rakitan sendiri akan berbau jauh lebih enak. Pak Direktur, ini mesin pencetak pola yang saya katakan tidak bekerja. Mesin kita kurang 2 prosedur dari yang Tuan Yamashita miliki. Aku sudah bilang padamu kan, kerja yang giat. Kau masih ingin bonus untuk bulan ini kan? Iya, Pak. Chen Chianghe, Hah? kau sangat luar biasa. Kau pikir kami tidak punya staf teknisi? Tentu saja kami punya. Dia adalah lulusan sarjana. Dan dia bekerja sangat giat. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dalam waktu sebulan saja, dia sudah mengunjungi 5 provinsi dan juga 11 kota. Dia sudah menghabiskan begitu banyak biaya. Akhirnya dia membuat motor berkecepatan ganda dengan cara kami. Aku mau tanya padamu, dari mana komponen itu berasal? Nona Yang, kau masih ingat pertemuan pertama kita? Sebelum kami membeli mesin produkmu, pabrik kami sudah mengetahuinya kalau komponen-komponen mesin itu dipasok dari daratan Tiongkok. 2 pabrik. Tunggu, biar aku tebak ya. 2 pabrik ini ada di pantai tenggara Tiongkok. Source-nya adalah provinsi Fujian. Mudah sekali ditebaknya. Ternyata kau sudah ada persiapan. Aku Chen Chianghe tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Benar, semua sudah dipersiapkan. Bicara yang lain. Bicara mengenai Shou Qiang, kau tahu program yang dia buat? Lebih banyak berapa macam dibandingkan ahli dari Jepang? 16 macam, luar biasa kan? Direktur? Ya? Ini beberapa nama kaos kaki kita yang dibuat di departemen penjualan. Baiklah, biar ku lihat. Fokus dengan urusanmu ya. Penjualan kita belum dimulai dan kau berpikir untuk membuat merek sendiri. Pemikiran yang sangat maju. Apakah merek itu bukan hal yang penting? Misalnya ketika membicarakan jam tangan, merek apa yang muncul dalam pikiranmu? Merek Shanghai. Merek Shanghai? Bagaimana dengan permen? Kelinci putih. Kau yang mirip kelinci putih. Kalau sepeda apa? Merek Phoenix. Phoenix. Sepedamu pasti mereknya itu, ya kan? Lalu bagaimana kalau dengan arak putih? Hei, tentu saja merek Mautai. Kau pasti sudah sering minum itu, ya kan?
Kalau kita bicara kaos kaki, kira-kira merek apa yang akan muncul dalam pikiran orang? Yangtze, ya kan? Tapi bagaimana Yangtze itu? Ya, kau benar. Kau juga tahu merek Yangtze? Iya, semua orang juga sudah tahu merek Yangtze kan? Xiaojiang, Ya, Laoyan, aku punya ide. Aku harap kaos kaki yang diproduksi oleh mesin kita sendiri disukai oleh seluruh masyarakat. Aku harap kemudian hari nanti, ketika orang-orang membicarakan kaos kaki, mereka akan memikirkan merek kaos kaki kita. Jadi, aku berencana untuk membuat nama yang bagus. Aku sudah periksa daftar ini dan tidak ada yang suka. Dan sudah aku putuskan namanya adalah merek Yichu. Merek hijau? Ya, Bagus. iya, bagus. Iya, nama yang bagus. Permisi. Xiaoxiu, coba lihat apa itu. Aku mau beli. Taruh di sana, taruh saja di sana. Awas, hati-hati. Aku mau beli. Kita pulang dan nonton TV ya. Ayo pulang, kita pulang sekarang ya. Ayo. Bagus. Kanan lagi. Kanan? Ya. Iya. Sedikit lagi. Bagaimana? Jangan gerak-gerak. Iya, sudah bagus. Sedikit lagi. Sudah? Iya, sedikit lagi. Bagaimana sayang? Sudah bagus kan? Jangan bergerak lagi. Jangan bergerak. Oh, seperti tadi ya? Bagaimana? Iya, sudah segini saja. Sini, ibu pangku ya. Sudah, jangan kau tepuk ya. Sudah, jangan diubah. Sudah, jangan bergerak. Sudah bagus gambarnya. Iya, sudah. Orang sekarang sangat pintar ya. Kita bisa nonton TV tanpa harus keluar kan? Ini belum apa-apa. Di luar negeri TV-nya besar, ada warnanya lagi. Bagus. Iya. TV berwarna. Iya. Seperti apa ya bentuknya? Oh ya, Icu. Tadi Mandor bilang, katanya aku akan dipromosikan. Nanti kalau penghasilanku semakin banyak, aku bisa membelikanmu televisi berwarna, benar kan? Bagaimana? Ini. Tadi aku ke kota dan melihat ini mereka ada kalendernya dengan foto artis film itu. Kalau aku jual pasti laku ya. Bagaimana? Aku merasa pemikiranmu itu berbeda kalau dibandingkan orang lain. Ini belum apa-apa. Aku malu dulu. 你身上不好，又连日事多，该歇歇才是。又进来做什么？ Icu, 大哥哥来了。 bukankah kita berdua sudah sepakat? Aku yang cari uang dan kamu jaga anak di rumah. Karena kamu adalah wanita, kalau terlalu banyak keluar, nanti kena matahari. Tidak baik. Orang-orang di stasiun bilang apa tentang aku? Tidak ada. 什么事儿？ Tidak ada. Cao Jiaqing, kalau dia berani berkata sembarangan, aku pukul dia. Aku mau hidup bahagia. Kau percaya padaku kan? Iya, aku percaya. Bro Tasyan! Bro Tasyan! Ya, sekarang ini aku merasakan seperti benar-benar manusia. 原来是被 Temanku datang. 你大妹妹 Sebentar. 你二婶子家，你跟你二婶子说就是了。她一个小孩子家，何曾经过这样的事？
Ada masalah. Istriku sakit. Aku pikir hari ini. Apa kau bisa menggantikanku menjaganya hari ini? Icu, aku harus menggantikan Xiao Cacing malam ini. Istrinya sakit. Iya. Kenapa dia mempermainkanmu? Mempermainkan apa? Kau jangan bela dia. Dia mau main kartu kan? Istrinya baik-baik saja. Aku lihat dia tadi sore. Keluarga siapa yang tidak punya masalah? Lagi pula tetap harus ada yang menjaganya dan aku harus menjaganya. Kau mengerti kan? Nanti aku pulang menjelang pagi. Kau itu payah. Ya, Pulang pagi setiap hari. sudahlah. Ayo tidur sana. 我这里就先给妹妹行礼了。等事情办完之后，我再亲到府上去谢。 Aku pergi ya. 妹妹， Kamu cepat tidur. 需要什么，只管拿给你。Apa yang harus aku lakukan? Sudah tenanglah. Jangan mengacaukan Katakan semuanya. apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Ayo katakan, aku Iya, mohon iya. padamu. Ada apa ini? Sekarang tenang ya. Kepala biro, ada apa ini? Sudahlah, jangan mengacaukan. Cepat cari orang. Iya, baik. Tolong katakan padaku, apa yang terjadi? Hujan deras membuat longsor di utara dan orang yang bertugas terbawa longsor. Aku mohon tolong cari dia. Apa yang terjadi? Kenapa aku menangis? Xiao Jiajing. Hah? Icu, kau tidak usah khawatir ya. Aku sudah meminta kakak iparmu menjaga Xiao Chu. Kamu boleh tenang. Tasan itu adalah orang yang punya hoki. Nyawanya pasti panjang. Dia bisa melewati semua ini. Kakak ipar, Kakak ipar, Berdiri. Mandor, Aku mau tanya. Apa yang kau lakukan saat longsor? Hah? Kau lari dari tugas kan? Apa kau tahu? Kalau di medan perang, kau adalah tentara yang melarikan diri. Jadi tunggu saja hukuman yang akan kau terima. Mandor, dengarkan aku dulu. Aku bekerja hari itu. Di mana lagi kalau bukan di tempat kerja? Dengar ya, kau telah memfitnah aku. Aku memfitnah? Baik. Kau bilang kau bekerja kan? Hah? Kemana Tasan? Katakan kemana Tasan? Bagaimana aku tahu kalau Tasan ada di mana? kakak ipar. Dokter, bagaimana kondisinya? Dia patah tulang belakang dan ada tekanan pada syarafnya. Pembekuan darah di otaknya. Kami tidak bisa melakukan operasi.
Jadi... Kakak Ipar, tolong. Nyonya, Tolong dokter, Nyonya, lakukan sesuatu untuk suamiku. Aku mau selamatkan dia. Aku mohon dokter, bangunlah selamatkan. Nyonya, bangun. Lakukan sesuatu. Aku mohon. Bangun dulu Nyonya. Aku mohon dokter. Dengarkan Aku mohon. aku. Nyonya, bangun. Nyonya, Selamatkan dengarkan dia. dulu. Icu, Aku Nyonya, mohon dokter, Nyonya. selamatkan suamiku. Nyonya, bangun dulu. Lakukan sesuatu dokter, aku mohon. Aku mohon selamatkan dia. Selamatkan Iya, dokter. iya. Dengarkan dulu Nyonya. Nyawanya bisa diselamatkan. Tapi dia akan koma. Koma. Kakak Ipar. Wang Tasyan, kau tidak boleh ingkar janji padaku dan juga Xiao Shu. Kau bilang akan belikan televisi yang besar dengan layar berwarna. Xiao Shu menunggu di rumah. Kau dengar? Kau tidak boleh meninggalkan aku dan Xiao Shu. Kau janji kan? Tidurlah. Tidurlah, besok kau pasti akan baikkan, ya? Dia kehilangan kemampuannya menggerakkan dirinya dan panca indera. Kapanpun bisa masuk kondisi kritis. Jangankan rumah sakit seperti kita, di Beijing sekalipun tidak akan ada gunanya. dokter, seperti yang kau bilang, Tasan akan cacat. Dokter, dia masih sangat muda. Tolong sembuhkan dia. Maaf. Dokter. Kau jangan khawatir. Hah? Aku akan membawamu pulang. Aku dan Xiao Xiu akan merawatmu. Hah? Kita tidak takut pada apapun. Ayah, kenapa? Ada apa dengan ayah? Ayah tertidur. Dan ibu tidak tahu kapan akan bangun. Aku mau ayah bangun dan bicara denganku. Xiao Xiu, kau adalah anak laki-laki ibu. Kalau kau ingin ayah bangun dan bicara denganmu, kau harus menjaganya bersama ibu, ya. Kau harus menjadi laki-laki yang kuat. Kau mengerti? Keluarga harus bisa menjaga kulit pasien, sering memijatnya, membalikan badannya, Ayah. dan membersihkannya untuk menghindari luka tekan. Obat ini tidak boleh putus. Saya bersimpati padamu. Sakit seperti ini, kamu harus siap secara mental dalam jangka waktu yang lama. Ayah, ayah. Satu, dua, Xiao Xiu, tolong bantu ibu mendorong ayah. Tiga, ya, sudah.
Hei, Direktur, tinggal menunggumu. Mereka sudah datang. Kepala Biro Ciu membawa beberapa pedagang kaos kaki ke pabrik. Baiklah. Mereka ada di dalam. Ya. Wah, Keren sekali mesinnya di sini. benar-benar keren sekali. Iya, mesin ini dilengkapi dengan motor kecepatan Kesini. ganda. Mana? Butuh 6-7 menit untuk memproduksi sepasang kaos kaki. Hei, lihat. Toko legendaris desa kita, Bulu Ayam sudah datang. Belum bisa dibilang tokoh legendaris. Maafkan aku ya, aku berpulang. Senang bisa bertemu dengan kalian. Terima kasih. Iya. Aku beritahu, kaos kaki Yichu miliknya sangat laris. Seluruh masyarakat Shanghai dan Beijing membeli merek ini. Susah sekali aku bertemu dengannya. Direktur Chen. Iya. Sekarang kau adalah toko legendaris di desa ini. Asalkan mendapat kaos kaki Yichu ini, kau bisa mendapat uang tanpa menjual. Luar biasa. Bukan hanya kualitasnya saja yang bagus, namanya juga bagus. Ini sangat Bulu luar ayam. biasa. Bulu ayam. Hebat Bulu sekali. ayam. Wah, bulu ayam. Kenapa paman datang? Iya. Dia mau ikut kita di sini. Dia bilang dia mau bekerja dengan keponakannya untuk mencari uang. Kau yang bawa? Iya. Iya. Pamanmu datang ke sini untuk membantu. Kata orang, pergi berperang harus mengandalkan kerjasama dan kepercayaan yang kuat. Apa? Dia tidak boleh begitu. Pamanmu itu sudah tua. Soal aku membantumu, aku tidak pernah bilang lagi padanya. Kau harus berikan posisi bagus pada pamanmu, mengawasi atau apapun. Boleh paman. Yang benar. Iya. Berbaringlah. Kyuyan sangat baik dan penurut. Tutup matamu ya. Beli sebidang tanah, ditanam bibit, beli sepucuk senapan, ditembakkan berbunyi, dor. Beli sepotong dupa, mengenang Amai. Beli gadis kecil bernama Ahoy. Sekarang tidurlah ya. Cuci di mana? Hah? Cuci? Oh, ikut aku. Ayo. Di mana istrimu? Dia saat itu ingin mengajakku sekolah di luar negeri bersamanya. Aku tidak mau. 6 bulan yang lalu, dia pergi ke Amerika sendirian. Kalau begitu kau sudah setengah tahun menjaga anakmu sendiri. Kemanapun aku pergi dia selalu ikut. Dia masih kecil dan belum bisa mandiri. Ini tidak bisa, Kak. Ini bukan solusi untuk jangka panjang. Aku harus bicara masalah ini denganmu secara detail. Jiang He, Dengar baik-baik ya. aku mengundang pedagang kaos kaki Yiwu kali ini untuk mengunjungi pabrikmu. Tebak mereka bilang apa? Mereka semua sangat salut denganmu. Aku dengar kaos kakimu ketika masuk ke pasar Beijing dan Shanghai langsung habis dibeli dalam beberapa hari. Aku benar-benar tidak percaya pabrik kaos kaki yang kecil bisa makmur dibuat olehmu. Makanya aku bilang, emas selalu bersinar dimanapun berada. Aku rasa kau tidak melihat kerja kerasku. Seluruh pabrik kita punya 3 shift kerja. Pekerja dan mesin tidak punya waktu istirahat. Mereka capek setengah mati. Permintaan produk lebih besar dari pemasok. Jadi, aku ingin mengatakan padamu kenapa kau sembarangan buka bot, melanggar peraturan ekonomi. Mereka bilang asalkan permintaan dari Yiwu, kau akan langsung memberikannya. Prinsip apa ini? Untuk orang Yiwu, aku juga orang Yiwu. Kenapa aku tidak boleh membantu orang sekampungku? Benarkah? Kau tidak berencana untuk pulang ke Yiwu? Kau sendiri pun tidak tahu, Yiwu sudah banyak berubah belakangan ini. 2 tahun ini telah dibangun pasar perdagangan. Bentuknya seperti stasiun kereta. Megah sekali. Bahkan tiang-tiangnya dibuat dari beton. Jangan katakan padaku. Kalau aku berencana mau pulang, aku akan memberitahumu. Kau terlalu keras kepala. Aku keras kepala. Aku keras kepala. Aku keras kepalaku dari pamanku. Belakangan ini apa kau bertemu dengannya? Paman Chinsue. Iya. Oh, dia di desa membuat pabrik bulu ayam. Dengan mengumpulkan bulu ayam untuk dibuat kemoceng. Hei, Nona Feng selalu kesini untuk mengambil kaos kaki. Tidak pernah bilang ya? Tidak ada. Tidak mudah bagiku untuk menanyakan masalah ini. Sebenarnya,
Beberapa tahun ini aku sering mengirimnya uang. Tapi dia tidak mau. Dia kembalikan lagi. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan masalah saat itu, aku tidak pernah perhitungan. Dan lagi, siapa yang benar dan siapa yang salah. Semua orang juga sudah tahu. Yang jelas dia yang salah. Tapi sayangnya dia Jangan bicara membuat lagi. kelihatannya seperti Sudahlah. dia yang benar. Jangan bicara lagi. Jiang He, kalian berdua memiliki temperamen yang sama. Memendam dendam, begitu ya? Iya benar. Banyak orang desa datang ke sini untuk mengambil kaos kaki. Semua dimarahi dan disuruh pulang. Kau tahu kenapa? Karena nama mereknya adalah Yichu. Itulah alasannya. Bagaimana, Chen Jianghe? Seumur hidup di dalam hatimu, hanya ada dia yang kamu cintai. Dia selalu ada di hatiku. Tapi sayangnya sekarang tidak ada waktu lagi. Aku pernah mencarinya dan aku temukan. Dia sudah menikah. Kenapa aku baru mendengarnya kali ini? Kapan? Jianghe, ini adalah saranku untuk masalah perasaan. Kalau sudah kehilangan, ya kehilangan selamanya, iya kan? Sekarang dia sudah hidup bahagia. Tidak perlu lagi menderita menunggunya. Yichu, terimalah uang ini. Ambillah sebagai ungkapan simpati kami. Tasan adalah orang yang baik pada semua orang. Siapa yang butuh pertolongan, pasti dia tolong. Kalau kamu ada masalah, beritahu aku ya. Kami semua pasti akan membantumu. Ya? Kepala Biro, apa uang bantuan kecelakaan Tasyan belum disetujui? Yichu, aku tidak ingin merahasiakan darimu. Malam itu bukan tugasnya Tasan. Tapi kenapa dia ada di sana? Tidak ada yang tahu. Dan kita masih menginvestigasi. Tolong mengerti ya. Pasti ada yang tahu apa yang dilakukan saat itu. Kau tahu berapa besar biaya yang kukeluarkan setiap harinya untuk cairan infusnya? Yichu, Aku akan ajukan tuntutan. Yichu tolonglah. Ayo ambil uang ini. Halo? Permisi. Bisa dibantu? Ya, Ini resep yang diberikan dokter. Bisa kau berikan obat untuk pemakaian selama sebulan? Nanti aku cari uangnya untuk segera melunasinya. maaf tidak bisa. Rumah sakit ini punya peraturan. Aku harap kau mengerti. Tapi dia terluka saat bekerja. Keluarga kami sangat kesusahan. Aku mohon tolong bantu kami. Kalau kau merasa ini kondisi spesial, pergi keluar dan belok kanan temui kepala rumah sakit. Ya, maaf, saat ini aku sedang sibuk. Aku harap kau mengerti, ya. Selanjutnya, Tapi Ini dokter, ya, Baik. ada apa? aku sakit Bentar ya. perut. Iya, lama sekali dok ya. Bagaimana? Bisa kan? Tolonglah. Ya, aku mohon tolong. Lihat sendiri, ini benar. Lihatlah. Dengar ya, target kita sekarang adalah orang luar negeri. Jadi harus menjual kaos kaki yang jauh lebih bagus. Aku sudah bilang, lihat lagi. Lihatlah kualitas produknya. Lihat motifnya dan juga rancangannya. Bagian ini sempurna sekali kan? Kami tidak kalah dengan merek lainnya. Aku beritahu ya, ini dijual di banyak toko yang ada di Shanghai. Kau bisa memeriksanya. Hampir ada di seluruh Shanghai. Baiklah, begini saja. Aku tidak memaksamu untuk memutuskan sekarang. Kau bisa bawa pulang dan coba Maaf, pakai. aku Kita tidak bisa menjadi teman juga menerimanya. boleh. Maaf ya. Nona, Lama tidak bertemu dengan Direktur Chen. Kenapa sekarang kau menjadi sales? bukan sales. Bukan itu. Aku beritahu ya.
kaos kaki mereka tidak lebih jelek dari merek Tianji. Ya, begitulah. Semuanya berkualitas tinggi. Ya, begitulah. Teman di luar negeriku saja sangat menyukainya. Ya sudah, kalau begitu kami pesan sedikit dulu ya. Terima kasih banyak. Kakak ipar, sekarang ini Cacing tidak ada di rumah. Kami juga khawatir dengan kecelakaan yang menimpa kakak. Oh iya, ini gaji kami selama beberapa bulan setelah dikurangi keperluan sehari-hari. Ini, ambillah. Aku ingin penjelasan. Suamimu tidak punya hati. Tidak takut kena karma. Tapi dia tidak ada di rumah. Cao Ciacing, keluar kau! Kalau tidak keluar, aku akan menerormu setiap hari. Jangan jadi pengecut, keluar kau sekarang! Sedang apa kalian di situ? Pergi sana! Xiao, ini sudah dingin. Kalau kau makan, kau bisa sakit perut nanti. Kalau kau mau makan, bilang pada ibu ya, nanti ibu panaskan. Siapa yang memberikan ini? Ada beberapa paman dan juga paman mandor. Xiao, mulai besok, ibu akan pergi mencari uang. Kau di rumah ya menjaga ayah. Jangan main kemana-mana. Ibu sudah menyiapkan sarapan, ada di panci. Ibu janji, sebelum gelap ibu sudah pulang. Kamu ngerti? Sini sayang, peluk ibu. Kau anak ibu yang baik. Harga kartunya berapa, Bi? 1 set 2 yuan. Ici, apa yang sudah kau lakukan? Apa tidak berlebihan? Aku mencari uang. Ada apa? Memangnya tidak boleh aku mencari uang? Tentu saja bagus menjadi orang yang mandiri. Tapi kalau kamu taruh stand di depan pintu, itu mengganggu orang. Di samping kan masih luas, memangnya tidak bisa jalan? Lagi pula ini dekat dengan sekolah. Aku menjual mainan anak-anak. Memangnya tidak boleh ya? 1 yuan 3 kelereng, kau mau? Aku mau. Iya, sebentar ya. Sebaiknya kau tidak usah mengambil shift malam. Di luar itu ribut sekali. Bagaimana kau bisa tidur? Bagaimana kau bisa kerja nanti malam? Sudah diam. Pergi ke sana. Kau! Xiao yang bolos kerja untuk bermain kartu. Yang bertugas adalah wantasan. Siapa yang berteriak paling kencang, akan kuberikan kelereng gratis. Xiao yang bolos kerja untuk bermain kartu. Yang bertugas adalah wantasan.
Ini. Masih ada steak. Aku mau steak setengah matang. Dan 2 botol jus. Hei, sedang melihat apa? Di sini ada orang Eropa. Bisakah tidak seperti orang desa yang baru masuk kota? Kamu minum anggur impor? Ya boleh, tidak masalah. Oh ya, aku ingin melihat menunya. Sini biar kulihat. Ini aku yang traktir. Kau tidak menghargaiku ya. Kau sudah membantuku. Aku berutang padamu. Jadi kali ini aku yang traktir. Aku sudah pasti pesan yang ini. Iya, yang ini. Maafkan aku ya. Perutku tidak enak belakangan ini. Jadi sebaiknya batalkan saja pesanan daging dan juga jusnya. Aku mau minum anggur saja ya. Terima kasih. Baiklah. Pesanan sesuai yang aku bilang tadi ya. Iya, Nona. Iya, silakan pergi. Baik. Iya, tidak berubah lagi. Tidak berubah. Direktur Chen, Iya. aku kan sudah membantumu membohongi Yamashita orang Jepang itu. Sekarang kau traktir aku. Aku akan bayar. Aku yang traktir, tenang saja. Tidak aku sangka kau bisa mengolah pabrik sekecil itu dengan luar biasa. Oh ya, kaos kaki yang kau berikan sudah aku pakai, nyaman sekali. Aku beritahu ya, orang yang sudah memakai kaos kaki pabrik kami akan menyukainya. Direktur Chan, kau punya kemampuan, kenapa kau masih bekerja di pabrik kecil dan bekerja untuk orang lain? Dengar-dengar kau orang Yiwu. Iya, aku orang Yiwu. Sekarang Yiwu berkembang dengan pesat. Iya. Kenapa? Sepertinya kau menyembunyikan rahasia, masalah cinta. Ayo kita minum. Tersedak, jangan minum seperti itu. Ini bukan bir. Muntahkan kalau kau tidak kuat. Aku akan kehilangan berapa puluh yuan kalau dimuntahkan. Kalau begitu minum lagi. Tidak. Kau duluan saja. Sayang, tolong ambilkan uangnya. Terima kasih. Bantu hitung untuk ayah ya. Sana. Ayah, ibu bawa uang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah bisa hitung sampai 10 ya? Pintar anak ibu. Tasyan, sekarang aku berjualan di dekat sekolahan supaya laku. Karena di kampung kita sedikit sekali orangnya. Kalau di sekolah banyak sekali anak-anak dan mereka suka sekali dengan mainan. Dan barang yang kujual pasti selalu habis setiap harinya. Kalau Xiaoxiu sekolah, aku bisa berjualan sambil menjaganya. Kau tenang saja. Ibu, ayah tersenyum. Tersenyum bagaimana? Kau jangan bicara sembarangan. Aku lihat tadi mulutnya bergerak. Benar kau melihatnya? Ayahmu pasti senang sekali. Ibu bisa mencari uang untuk kita. Benar kan? Kau sudah menghabiskan banyak uang. Kau baik-baik saja kan? Seharusnya jangan kau habiskan minumannya. Kalau tidak diminum, sayang. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Seharusnya aku yang sadar ya. Di mana kau tinggal? Biar aku antar. Kau kenapa?
Kau baik-baik saja kan? Heh? Jangan sentuh aku. Jangan. Dengar, ini di Hotel Bintang 5, bukan di desa. Jangan duduk seperti itu. Aku akan mempekerjakanmu. Kau sangat pintar. Aku pasti akan mempekerjakanmu menjadi sales. Ya, aku janji. Kau sanggup mempekerjakanku? Lagi-lagi kau sudah menghina aku ya. Aku yakin kaos kaki merek Yichu suatu hari nanti akan keluar dari Asia dan pasti akan menembus dunia. Percayalah padaku. Merek Tianse yang terkenal saja tidak berjalan sampai sana. Kau sangat berambisi. Pinggirkan saja merek yang terkenal itu. Berikan aku setengah tahun. Aku akan menambah beberapa produksi dan kita pasti akan bersaing dengan merek itu. Masing-masing kan punya pasar. Baiklah, akan aku tunggu. Kenapa? Di sana toiletnya. Di toilet pun masih bertemu dengan orang yang kamu kenal. Kau baik-baik saja kan? Kenapa tidak jawab? Apa yang kau pikirkan? Aku merasa kau menarik juga. Saat bicarakan pabrik kaos kaki, kau sangat bersemangat. Tapi saat bicarakan masalah pribadi, kau jadi bisu. Direktur Chen, kelihatannya kau menyimpan banyak rahasia. Oh ya, kau belum beritahu aku kenapa kau meninggalkan Yiwu. Orang yang tadi bukannya sekampung denganmu. Apa orang bisa berubah? Apa kau pikir kau sudah berubah? Atau siapa yang sudah berubah? Berhenti di sini. Aku turun di sini. Selamat tinggal. Ya. Kenapa kau tinggal di tempat seperti ini? Ini tempat yang bagus. Aku pernah tinggal di stasiun kereta atau di toilet, hanya menggelar tikar. Tapi di sini ada air panas, tempat tidur dan selimut. Itu saja sudah cukup. Kau benar-benar beda dengan yang lainnya. Oh ya, terima kasih sudah mengantarku dengan mobil bagus. Ini pertama kalinya aku naik. Oh, ya sudah, aku pergi dulu ya. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tunggu ya. Xiaoxiu. Minggir. Minggir, kamu tidak dengar? Pergi sana. Tidak mau, aku mau nonton TV. Lepas. Ayo, pelan-pelan. Ini TV-nya. Anaknya ditinggal, tidak apa-apa. Tidak, dia tidak apa-apa. Sudahlah, tidak apa-apa. Ya sudah. Hati-hati. Iya. Xiaoxiu, sekarang apa yang penting? Penyakit ayah. Anak baik. Ibu janji padamu. Ibu akan belikan TV yang besar dan juga berwarna, ya?
Kakak. Xiao Jiaqing, dengar ya. Kau masih tidak mengerti juga? Hah? Berpikir dengan hati nurani. Bagaimana sikap atasan kepadamu? Hah? Kau tunggu saja hukuman yang akan diberikan oleh atasan. Aku benar-benar tidak mengerti denganmu. Tapi Mandor, Tasyan, kecelakaan kerjamu sudah diakui. Zhao Jiaqing tidak mengakuinya. Tasyan. Cepat nak, cari bantuan. Tasya. Tasya. Tasya, jangan menakuti aku. Aku mohon bangunlah. Xiao, dekati makam ayahmu. Ayah akan pulang atau tidak, Bu? Tidak, nak. Ayah ingin hidup kita lebih baik lagi. Jadi ayah tidak akan pulang. Xiao, peluk ibu, nak. Wah, barang-barangnya bagus-bagus. Sudah, jangan beli. Dia cuma pura-pura miskin. Uang asuransi kematian suaminya sudah cukup untuk menghidupinya. Aku tidak mau ibu cari uang. Pokoknya aku ingin ayah. Apa? Apa yang kau lakukan? Mereka bilang ibu tidak mau suami, ibu hanya mau uang. Awas, sana.
Ibu, kita mau kemana? Ibu, aku memang salah, tapi tolong jangan buang aku. Ayo sini, dengar ya. Ibu tidak akan pernah membuangmu. Selamanya tidak akan pernah. Ibu juga tidak marah padamu. Kita harus pindah dari sini. Kemana? Ke tempat di mana ayahmu selalu berharap. Kita pergi ke tempat yang lebih bagus. Pak Direktur, kita bisa bekerja 3 shift per hari, tapi mesin akan mati sampai setengah hari kalau dia kepanasan. Kau sudah dapat kabar dari Xiao Qiang? Belum. Ini adalah pesanan dari Shanghai, Pak. Kalau kita tidak mengirim barang, mereka akan menarik deposit mereka. Chen Xinzu! Chen Xinzu! Ya. Ada apa? Apa pasokan bahan baku bisa tercukupi? Oh, pemasok di Jiangxi bilang serat akrilik dan nilon sedang tidak ada. Tapi aku masih harus mengawasi. Kami berasal dari kampung yang sama. Suruh dia keluar. Hehehe, jangan pergi. Pasti Nona Feng datang untuk mengambil barang. Biar aku yang mengawasi. Cepat panggil dia keluar kalian. Tenang dulu, tenang. Nanti dia akan keluar. Tenang ya, tenang ya. Kamu jangan dipanggilkan. Nah itu dia orangnya keluar. Punjang, susah sekali bertemu denganmu. Maafkan aku sangat sibuk. Aku sudah menyiapkan barangnya. Apa masih belum cukup? Hei, bukannya tidak cukup. Kami mengembalikannya. Iya benar. Benar. Iya. Memangnya ada masalah apa? Tidak tahu. Bukan, Jiang He. Paman Cisuemu itu memarahi kami. Dia bilang stok kamu tidak cukup dan pelanggan mengembalikan pesanannya. Bisnismu baru saja dimulai dan itu tidak gampang. Jadi, ada kalimat yang mengatakan kalau masuk 5 keluar 6 harus memikirkan kamu. Tidak boleh memikirkan diri sendiri. Iya benar Pak. Benar itu. Kau itu sudah baik pada kami. Kami tidak ingin kau dapat masalah. Benar kan? Iya benar. Saya mengambil barang ini. Benar itu benar. Semuanya. Jiang He. Iya, kembalikan saja. Iya benar Jiang He. Tolonglah. Aku mohon ambillah. Sudahlah. Ambil barang-barangnya. Ambil saja, tidak apa-apa. Terima kasih Direktur Pabrik untuk dukungannya. Begini, saat bahan serat akrilik dan nilon sudah ada, aku akan mengundang Direktur Pabrik untuk pergi minum denganku. Kau pasti bersedia kan? Tenanglah Direktur Pabrik Jan. Paman Cusi dan aku punya hubungan yang baik. Aku tidak mungkin tidak memberikan barang tersebut. Itu sudah menjadi tugasku. Aku pergi sekarang ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, aku pergi dulu ya. Terima kasih ya. Hati-hati. Ya. Sini. Paman, apa Direktur Pabrik lebih tua dariku? Lebih tua tidak? Iya, dia sudah 50-an. Apa boleh aku panggil dia kakak? Tidak apa-apa. Dia sangat baik ya? Baik. Koneksi pamanmu itu bagus kan? Benar tidak? Iya, sangat bagus. Aku sudah bilang padamu, masalah bahan baku serahkan pada pamanmu. Itu tidak masalah kan? Paman. Iya.
masalah pasokan bahan baku kan sangat merepotkan. Aku tahu pasti harus undang makan, minum, traktir makan, mengantar hadiah. Aku sudah tahu itu. Ini bukan masalah, Paman. Tapi aku beritahu satu hal. Jangan pernah korupsi. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku kan bukan orang seperti itu. Benar kan? Kaos kaki hijau itu sekarang sudah sangat populer, memakai bahan baku dari mereka. Dan tentu saja mereka sangat bangga. Benar tidak? Aku hanya mengingatkan. Iya. Oh ya, aku punya teman lama dekat sini dan aku ingin mengunjunginya. Kau terus sama mengantarku. Sebaiknya kau kembali ke pabrik. Kau tidak perlu ditemani. Tidak. Aku bisa jadi pengawalmu. Tidak perlu, kembali saja ke pabrik, ya. Apa kau yakin? Sangat yakin. Baik, ya. Aku akan mengunjungi Laulius sebentar untuk membuat keputusan. Oke, baiklah. Baiklah, iya, baik. Rasakan ini. Hah? Ini lagi. Tunggu. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Kemana orang yang tinggal di sini? Kau siapa? Aku temannya. Temannya? Wang Tasan meninggal 3 hari yang lalu. Maksudmu kepala keluarganya? Kenapa bisa meninggal? Kau kan temannya Wang Tasan. Bukan, aku bukan temannya. Aku teman Luo Yichu. Hah? Luo Yichu? Dia sudah pergi membawa anaknya. Rumah ini sekarang milikku. Dan aku memungut barang-barang bekas tidak berguna ini. Lalu di mana Luo Yichu sekarang? Luo Yichu? Kalau kau bertemu Luo Yichu, beritahu dia. Pekerjaanku sudah hilang. Istriku juga melarikan diri. Ini semua gara-gara dia, aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada. Ayo cepat masuk. Jangan dorong-dorong. Iya, salah. Jangan dorong. Xiao. Ayo cepat sayang. Ayo. Berjalan. Aku dulu. Cepat. Sabar. Awas. Ayo gantian. Cepat. Awas, ini berat. Cepat. Xiao. Ayo cepat. Cepat sini sayang. Ayo cepat. Ayo sini. Mana tasnya? Ini Tom. Ayo angkat. Pak. Tolong buka jendelanya, Pak. Kami ingin masuk. Ayo cepat. Ayo bisa. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Hati-hati. Mana barangnya? Xiao. Iya. Harus cepat. Ayo. Satu lagi. Ibu. Hei, apa yang sudah kalian lakukan? Tutup jendelanya. Xiao. Xiao. Tutup. Ibu. Xiao. Ibu. Cepat keluar sayang. Ibu. Cepat keluar. Keluar Ibu. Mau apa? Pak, aku mau naik. Aku ke dalam, Pak. Tolong aku. Terima kasih. Awas. Xiao. Permisi. Xiao. Ibu. Ibu, aku di sini. Iya sayang, Ibu di sini nak. Semuanya masih ada. Xiao, barangnya masih ada kan? Kita akan turun setelah 3 stasiun lagi ya sayang.
Bayan, kau lihat apa? Sudah makan saja. Hari ini menunya Jinsu. enak ya. Direktur pabrik pergi ke Ciangsi denganmu. Aku suka. Tapi setelah kembali dia tidak mau makan. Kau kan sebagai manajer pemasok bahan utama. Tidak ada hubungannya dengan Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Coba saja lihat. Aku kurang suka yang ini. Tunggu sebentar. Kau saja yang makan. Aku satu-satunya yang tahu solusi untuk masalah psikologi keponakanku. Lihatlah. Iya. Ayo coba dulu. Harus makan yang banyak. Daging tumis bawang putih buatan dari Koki Wei. Ini sangat enak. Kau harus mencobanya. Sampai sakit. Makanlah. Ya sudah, aku dulu. Ayo makan. Bagaimana? Masih belum mau mencobanya? Dengar Chen Chiang, Paman jadi stres sekarang. Mereka bilang semenjak kau pulang dari Jiangxi, kau tidak mau makan. Apa kau terlalu khawatir dengan bahan bakunya? Tidak usah dipikirkan, kan sudah ada kontraknya. Oh iya, apa soal teman lama di Jiangxi? Apa ada masalah dengan mereka? Oh, Lo Yichu. Jangan, serahkan pada Paman. Paman akan mencarikannya untukmu. Hah? Makanlah, makan yang banyak. Setelah makan, Paman ambilkan lagi untuk dibawa pulang. Ayo. Yang turun dulu ya, yang turun. Ayo Berikan jalannya. Ya, awas jangan di pintu. Awas, hati-hati. Biarin jalan buat yang dulu ya. Hei, awas, minggir. Ayo cepat. Awas, jadi jalan. Jalan yang turun dulu. Tolong Xiao-Xiao. Aku di sini. Xiao-Xiao. Ibu. Aku di sini. Hei, Xiao-Xiao. Sini, Ibu. Xiao-Xiao. Ibu. Ibu. Ayo cepat. Beri kepada kaki saya. Ayo cepat. Ini. Satu-satu saja. Hati-hati ya. Hati-hati. Sini beri kepada Ibu. ya, Kanan lagi saya. Tolong perhatikan ya. Ini satu lagi sekali. Mana? hei, minggir. Awas kepalamu. Awas. Ya, tolong bantu. Ayo sekarang kamu. Ayo cepat turun. Ayo sayang, cepat turun. Ayo awas. sini, Ibu bantu sayang. Kepalanya. Hati-hati. Iya, pelan-pelan saja. Awas, hati-hati. Pelan. Akhirnya, aku tidak apa-apa kan? Tidak terluka kan? Capek juga. Jangan lupa sepatu ibu mana? Hah? Tolong pegang ini. Ayo sini duduklah. Ibu juga tidak tahu. Jangan dipikirkan soal itu. Yang penting konon barangnya ada. Kalau sampai aku Hah? pakai ya. Oh, kalau sampai anak ibu yang lucu ini hilang, ibu bisa mati nanti. Maaf ya, karena kita mengalami kendala kecil pada mesin. Hanya masalah kecil. Jadi kau jangan khawatir. Kita akan mengirimkan barang sesuai jadwal. Maafkan aku ya, atas ketidaknyamanannya. Maafkan aku. Baiklah. Iya, aku mengerti maksudmu itu. Iya, baiklah. Sampai jumpa ya. Semuanya pasti akan beres, ya. Kau tidak malu kembali ke sini? Jangan bilang belum menemukan mesinnya. Pemasok dari Jepang sepertinya sudah sepakat. Semuanya bilang tidak ada barang. Tapi ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Aku. Kenapa? Tidak menyambutku. Jadi kau? Terima kasih ya. Sama-sama. Kenapa kau kesini? Sudah lama tidak bertemu. Iya. Aku datang untuk belajar dan juga untuk melihat bagaimana direktur pabrik kita begitu sukses dalam karirnya. Jangan bercanda.
ada hal yang mendesak dan ingin aku tanyakan padamu. Yamashita, orang Jepang itu. Kau bisa hubungi dia? Iya, Jadi kau bisa menghubunginya begitu? bisa. Kira-kira kapan bisa kau hubungi? Oh ya, kau tahu tidak? Seharian aku duduk di bis dari Shanghai dan aku sangat haus. Oh iya, maafkan aku. Silakan. Ayo duduklah. Aduh, kenapa aku lupa? Sekarang ini aku tidak fokus. Tidak tahu kenapa. Beberapa hari ini banyak sekali masalah. Orang-orang Jepang itu seperti sudah sepakat. Mereka seperti ingin sekali menjauhiku. Aku tidak tahu kenapa mereka seperti itu. Mau tahu kenapa? Tentu saja mau. Karena kau sudah mengganggu keuntungan seorang pebisnis. Apa? Mengganggu siapa? Seorang pebisnis. Sebelumnya dia memonopoli pasar Shanghai, termasuk mesin pencetak pola Jepang, yang semuanya adalah bagian dari bisnisnya. Dia tidak menyangka kalau merek yang sudah kau buat itu dapat mengambil pasarnya. Jangankan mesin, suatu hari kau akan kehabisan stok barang. Dan pelangganmu akan meminta kau untuk mengambil barang secara kolektif. Dan reputasimu pasti akan hancur. Seorang pebisnis dari Shanghai. Apa yang Tianxi dari grup yang? Aku rasa tidak mungkin. Aku beritahu ya. Seorang pebisnis besar, apa yang dia inginkan dariku? Aku ini bukan apa-apa di matanya, kau tahu itu. Karena dia tahu kau membongkar mesin dan membohongi orang Jepang. Bagaimana dia tahu? Dia juga tahu kau mencoba untuk merenovasi mesin pencetak pola. Bagaimana dia tahu? Dia juga tahu kau mencuri teknologi. Murid yang sudah hebat akan membuat gurunya mati kelaparan dan merampas pasarnya. Bagaimana dia tahu semuanya? Dia adalah ayahku. Hei, Xiao Jiang. Laoyan, habislah sudah. Pabrik kita akan habis. Kau ini bicara apa? Aduh, habislah kita. Gawat ini gawat. 3 tahun yang lalu aku memohon padamu agar kau bersedia untuk membohongi Yamashita. Dan kau berakting di depanku. Tidak. Saat itu aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu, itu saja. Yang Sui, tolong jangan bohongi aku mohon padamu. Jangan permainkan aku atau bohongi aku. Oke? Ini, coba katakan. Anak yang Tianxi adalah penterjemah bahasa Jepang. Kau pikir aku bodoh? Hah? Aku pernah menjadi penterjemah bahasa Perancis dan Jerman. Saat itu aku baru pulang dari Eropa. Dan ayahku menyuruhku menjadi penterjemah bahasa Jepang supaya aku bisa belajar cara berbisnis mereka. Masuk akal. Analisamu masuk akal. Pantas saja manajer toko langsung setuju untuk menerima kaos kaki kami hanya dengan 1 kalimatmu saja. Saat itu seharusnya aku sadar. Ayahku adalah pemasok terbesar di mall itu. Saat itu aku merasa kau begitu berbakat. Kau sangat hebat. Kau seperti emas yang dapat berkilau di mana-mana. Itulah yang aku pikirkan. Lihatlah, kau sangat cantik. Kau punya citra yang baik, figur yang bagus. Kau bertalenta. Dan saat itu, aku merasa kau sangat berbeda. Aku bicara jujur. Puji saja. Iya, aku merasa kau berbeda. Tapi di mana bedanya? Ya, tapi aku. Teruskan saja. Teruskan memuji sampai aku terbuai dan ayahku akan mengampunimu.
kaos kakimu itu sangat berpengaruh terhadap ekspor kami. Kalau dilihat dari sifat ayahku, dia sudah ingin menghancurkan pabrik kecil kalian. Tapi untungnya, aku mencegahnya. Aku beritahu dia direktur pabrik ini sangat bertalenta, juga adalah partner kerjasamaku. Menghancurkannya berarti menghancurkan aku juga. Kenapa kau seperti itu, ha? Kita ini bukan partner kan? Kita akan segera menjadi partner. Apa maksudnya? Aku melihat produksi pabrik kalian sudah berkembang. Aku bawa dari Shanghai 3 mesin pembuat pola. Hei, jangan khawatir. Hah? Mobilnya masih di jalan. Mau diantar ke sini atau dikembalikan ke Shanghai? Aku butuh konfirmasi darimu, Direktur Chen. Aku sebagai direktur menjawab, kalau kau menjadi partnerku, apa yang kau inginkan? Soalnya aku harus tahu apa yang akan kau lakukan, ya kan? Pabrik kecil yang hampir bangkrut ini setelah diambil alih olehmu, belum sampai 3 bulan sudah merampas pasar kami. Ayah dan aku sangat tertarik dengan itu. Kau dan ayahmu sangat tertarik. Pendapatku, aku tidak setuju dengan ini. Ini surat perjanjian kerjasama awal yang dibuat oleh pengacaraku sebelum aku kesini. Kau boleh lihat dulu. Kalau tidak setuju, aku akan menuntutmu sebagai pengacau. Siapa yang akan memenangkan perkara ini masih belum pasti. Tapi berdasarkan sifat ayah, aku sangat percaya dia akan menggunakan segala cara untuk mengirim kembali dari mana kalian berasal. Jangan menakutiku. Jangan mengancamku. Yang harus kau mengerti adalah, kau lebih membutuhkan aku dan bukan aku yang membutuhkanmu. Kalian ingin mengontrol produksi dan juga penjualan. Kau boleh pilih untuk tidak setuju, dan aku tidak akan memaksa. Oh iya, aku lupa. Mesin pembuat pola yang aku bawa adalah yang terbaru dan juga yang tercanggih. Sekali memproduksi, hasil produksi kalian akan berkali-kali lipat. Pak Direktur, setuju saja. Iya. Keluar. Iya. Ayo cepat. Tapi tunggu dulu. Coba kau lihat ini. Surat perjanjian ini banyak masalah. Kau ingin punya kekuasaan untuk membuat keputusan. Kalau ada perselisihan, bagaimana? Ada lagi. Bagaimana kau bisa menjamin ayahmu tidak akan balas dendam di kemudian hari? Ini sungguh tidak adil. Tidak bisa begini, Baiklah, ya kan? pasokan barang. Aku percaya 3 hari ke depan, semua produk pabrikmu akan hilang di pasaran. Oh, tapi aku tidak percaya. Jangan tidak percaya. Kau hanya menjual kaos kaki, kan? Tapi Yang Group menjual apapun. Hati-hati di jalan, aku tidak mengantar. Pelan-pelan saja, aku bilang. Aku bilang tunggu dulu, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Baiklah. Aku setuju bekerja sama. Wah, Bagus. Akhirnya. ya. Halo? Kirim barangnya ke sini. Di sini, kau adalah gadis kaya raya. Tapi, kau tidak tinggal di hotel. Kau malah memilih asrama. Aduh, aku beritahu padamu ya. Kau sudah membuat kita semua stres. Kau tahu itu. Ayo masuklah. Ya. Lihatlah, oke kan? Lumayan. Hah, ini jauh dari kata lumayan. Dan kami sudah berusaha cukup keras. Lantai ini aku suruh mereka mengepel berkali-kali. Lalu letakkan karpet baru. Pokoknya semuanya baru dibeli. Ini juga masih bau barang baru. Nah, lihat ini. Yang ini
yang ini juga masih baru. Dan sekarang kau perlu barang apa lagi? Biar aku siapkan. Aku takut kau masih belum puas. Dan kau tinggal di mana? Aku tinggal di sebelah. Dan kapanpun kau bisa panggil aku. Chen Chianghe, Iya, ada apa? kenapa kau selalu menjauhiku? Cari aku saja kalau kau butuh sesuatu. Aku memerlukan jarum. Di pabrik kami, jarum dan benang sangat mudah untuk ditemukan. Di setiap laci ada. Oh, ini tidak masuk hitungan. Hei, butuh jarum untuk apa? Ini semua adalah salah Xiao Qian. Dia membawaku berjalan di jalan lumpur. Sekarang kakiku jadi kapalan seperti ini. Sakit sekali. Ya, benar. Pakai jarum untuk memecahkannya. Karena ini adalah alat yang sangat cocok. Aku tidak bisa. Tolong bantu aku bisa. Kau harus mencari orang yang membuatmu begini. Sebentar ya. Xiao Chang! Chen Chianghe? Ya? Xiao Qian bilang bahwa dia tidak tinggal di sini. Jadi, tolong bantu aku memecahkannya ya. Kau jangan takut padaku. Oh ya ampun. Aku tidak bisa melakukannya. Baiklah, tunggu sebentar ya. Sebenarnya, saat kita minum bir di Shanghai dan saat kau mabuk, aku pikir kau akan seperti pria umumnya yang akan bicara sembarangan kalau mabuk. Tapi tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutmu. Siapa yang tahu beberapa tahun ini kau seperti rumput yang tumbuh di bawah batu. Aku kira kau benar-benar suka dengan kaos kaki Yeju. Apa keuntungan yang aku dapatkan? Kau tahu tidak apa yang aku inginkan? Yaitu kau. Jangan panik begitu. Aku tidak ada maksud lain. Seperti yang kau tahu, Yang Group adalah ayahku yang mendirikan dan mengembangkannya. Cepat atau lambat akan aku ambil alih. Aku tidak perlu menutup-nutupinya darimu. Tapi sebenarnya aku tidak berpengalaman. Dan tidak ada yang menghormatiku. Aku harus punya orang yang bisa diandalkan sekarang. Chen Chianghe, aku sangat menginginkanmu. Jadi aku berencana memperkenalkan dirimu pada ayahku. Tidak disangka, ayah bukan hanya setuju aku datang kemari, tapi juga memintaku untuk membawa 2 mesin ini. Setelah kita berdua berhasil menyukseskan pabrik kaos kaki ini, maka berjanjilah kau akan bekerja di perusahaan ayahku. Kenapa kau begitu yakin? Aku akan meninggalkan pabrik. Kau puas hanya menjual kaos kaki saja? Perusahaan kita itu menjual apapun. Direktur pabrik ya? Kau pasti capek kan? Setelah perjalanan panjang? Chen Chianghe, aku sudah tunjukkan hatiku padamu, tapi hanya itu balasanmu. Kau sudah mendapat sebutan direktur pabrik. Itu sebagai balasannya. Kau masih punya tugas. Aku benar-benar tidak bisa. Cara menusuk kapalan di kakimu, tolong kau pelajari sendiri saja. Buat apa? Kau bekerja sangat keras, ya kan?
uang tidak akan pernah cukup. Sini. Kau harus mencintai dirimu sendiri. Terima kasih ya. Datang kembali. Yang ini berapa harganya? 0,3 yuan. 0,3 yuan. Apa bisa kurang? Aduh, maaf ya tidak bisa. Itu kan model terbaru. Harganya sudah murah. Coba tanya yang lain, pasti mahal. Aku mau satu. Berapa Oh, iya. harga jepit rambut ini? Kau mau juga? Mahal sekali, apa tidak bisa kurang? Bisa kurang Ini tapi uangnya. sedikit ya. Itu masih mahal. 0,3 yuan kalau kau Tidak mau. usah, lain kali saja. Berapa tawarnya? Ayo, silahkan. Siapa mau? Tien, aku lihat barangmu laku sekali dibanding yang lainnya. Sejak usia 7 tahun, aku sudah berjualan. Dan sejak remaja, aku sudah mulai mandiri. Kalau aku tidak berjualan barang seperti ini, dari mana dapat uang? Sebagai penjual, kita harus tahu apa yang diinginkan oleh pembeli. Kau benar-benar hebat. Barang, makasih ya. Baiklah. Kau mencari anakmu. Iya, Tadi aku lihat dia sedang bermain dengan anak-anak di sana. Satu ya. Ya, sabar. Sabar. Ya, angkat kacau. Ini barang terbaru, aku berikan untukmu ya. Sudah ambil saja. Tien, tidak usah. Ambillah, ini cocok untukmu. Ayo, ambillah. Aku masih punya banyak. Untuk sekarang aku terima, lain kali tidak usah ya. Iya. Oh ya, Kak Kacau, aku melihat Siasu sebentar ya. Tolong kau jaga barangku, bisa kan? Iya, boleh. Ya sudah, kau ke sana Iya. saja. Aku ke sana dulu ya. Terima kasih ya. Iya. Ya, sebentar. Ya, ini ya. Kau tunggu sebentar ya. Xiaoxiu, Xiaoxiu. Hati-hati ya. Ibu panggil dari tadi. Kenapa aku tidak dengar? PR-nya sudah kau kerjakan? Iya, Bu. Yang benar. Sini, Ibu lihat. Dapat berapa ini? Ibu tanya, berapa nilainya? Bukannya belajar main terus seharian. Ayo cepat pulang. Kenapa sekarang kau nakal sekali sih? Kau kenapa? Kenapa melihat begitu? Kenapa melihat begitu? Tengkurap. Tengkurap! Nakal kau ya? Sudah berani melawan sekarang. Siapa yang mengajarimu begitu? Berani melawan ibu lagi. Kerjakan PR-mu dengan baik. Jangan main terus. Ayo mengaku salah. Ayo mengaku salah. Ayo mengaku. Ibu tanya sekali lagi. Kau mengaku salah kan? Xiaoxiu jawab ibu. Jangan diam saja. Ayo jawab. Sana. Bersujud. Bersujud. Kau tahu hari apa ini? Ini tahun ketiga kematian ayahmu. Kau berikan dia nilai segini? Kenapa? Kenapa nilai buruk sekali, Xiaoxiu? Ayahmu pasti akan sedih sekali. Xiaoxiu, ibu tanya padamu. Ibu sibuk dari pagi sampai malam, dan ibu capek setengah mati. Kau tahu untuk siapa? Ibu bekerja membanting tulang. Kau tahu untuk siapa semua ini? Jangan diam saja. Ini semua untukmu. Kau ingin ibu melakukan apa? Ibu tidak menyuruhmu untuk mencari uang, Xiaoxiu. Ibu cuma minta kau belajar baik-baik supaya kau pintar dan menjadi orang yang berguna. Kau mengerti kan? Ingat baik-baik ya. Selain ibumu ini, semua orang di dunia ini bisa membuangmu seperti sampah. Apa kau mau jadi sampah?
Mulai sekarang, kita harus disiplin pada diri sendiri seperti gaya perusahaan modern. Karyawan harus memakai seragam kerja, dan kita akan menyusun peraturan baru mengenai jadwal piket, pembagian bonus, dan juga konsekuensi yang akan dibedakan dengan jelas. Kalau kau ingin dipromosikan, aku akan memberikan kesempatan. Aku harap semua karyawan mempunyai ambisi untuk menjadi manajer atau bahkan direktur pabrik. Pastikan barang-barang kita dikirim ke Shanghai dengan serentak. Dan dilarang keras memberikannya kepada pedagang kecil. Departemen penjualan akan disusun kembali. Workshop bahan baku akan dibubarkan. Hah? Kenapa dibubarkan? Kenapa? Aneh. Kenapa workshop bahan baku mau dibubarkan? Kenapa keputusannya begitu tiba-tiba? Aku pikir wanita itu hanya mau mengambil kekuasaan. Kalau kau tidak berani menemuinya, biar paman yang menemuinya. Sebaiknya jangan bikin onar. Kenapa bikin onar? Apa kau peduli dengan teman sekampung di Yiwu? Menurutku, dia begitu berambisi ingin membubarkan. Alasannya, karena dia akan menyudutkanmu. Itu saja, benar kan? Apalagi? Hah? Aku kepala bagian bahan baku. Bagaimana aku pergi? Aku masih harus membantu. Pak Direktur, banyak karyawan yang sudah pergi. Benar kan? Apa yang aku bilang? Kau tidak bisa menahan karyawan. Kalau kau jadi aku, dari kecil tidak punya orang tua. Hei, kalau kau adalah aku tumbuh dengan cara meminta makanan. Kalau kau bekerja dengan orang tua, banyak kesulitan, kau tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tapi aku tidak mengerti, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Kenapa? Kau tahu apa itu perusahaan modern? Jangan bicara masalah perusahaan modern. Aku bicara mengenai departemen penjualan, itu saja. Hei, tidak pernah ada masalah di departemen penjualan. Semua keputusan dibuat olehku. Aku minta mereka untuk menyiapkan sebagian produk untuk menjual kaos kaki di Yiwu. Apa mereka salah? Mereka sama sekali tidak salah. Yang harus diatur ulang itu adalah aku. Kau mengerti itu? Chen Chianghe, kau itu orang bisnis. Jadi harus mengutamakan keuntungan. Sulit meyakinkan orang membuat pengecualian untuk warga sekampungmu. Kau tahu, perusahaan modern itu sangat takut terjadi kecolongan seperti Aku ini. tidak mau bicara kecolongan denganmu. Kau tahu, dulu pabrik ini seperti apa? Bukan lagi kecolongan, tapi ini seperti perahu yang akan tenggelam. Dan kau tahu bagaimana saat itu mereka bantu kami? Warga menjual bulu ayam untuk ditukar dengan gula. 40% untuk kami, 60% untuk orang yang membantu. Kami buat koneksi dengan semua masyarakat dan mengunjungi semua otoritas lokal. Makanya kau tidak bisa membuat yang lebih besar lagi. Ayahku bilang orang sepertimu yang tidak punya semangat bisnis, cepat atau lambat akan tereliminasi. Baiklah. Sekarang kita bicarakan masalah ini. Kenapa kau keluarkan orang-orang yang bekerja di workshop bahan baku? Kenapa? Alasannya gampang. Mereka tidak bisa menurunkan harga barang sampai minimum. Tapi mereka menemukan bahan baku terbaik. Tapi efektivitas keuntungannya rendah. Keuntungan didapat dengan susah payah. Chen Chianghe, kau tahu, kau memiliki kelemahan terbesar. Kelemahan apa? Hatimu terlalu lembut. Aku menolak. Apa yang kau tolak? Aku membayangkan aku akan mendapatkan perlawanan darimu. Makanya sejak awal aku bilang partisipasiku bersyarat. Dan jangan lupa perjanjian di antara kita. Direktur pabrik tidak tahu terima kasih. Mungkin kau harus memeriksa sendiri untuk melihat harga bahan baku yang diberikan pabrik Xiangxi ke pabrik yang lainnya. Bagaimana? Bagus kan? Berapa ini? 0,4 yuan. 34 yuan mahal sekali. Tidak mahal. Itu kan bagus barangnya. Apa tidak bisa kurang? Tidak bisa. Itu sudah murah sekali. Berapa nawarnya? Tidak, aku tidak mau. Sudah dikasih murah masih nawar. Tien, ternyata anakmu ini rajin sekali ya. Dari tadi aku lihat dia belajar terus. Tulis yang benar di situ. Jangan main terus. Mau yang mana? Yang ini. Cari cincin ya? Iya. Buat sendiri atau kasih orang? Buat Untuk sendiri. dipakai sendiri. Ini bagus untukmu. Ini bagus Ini sekali. saja. Ukurannya bisa Ada diatur. cocok. Nah, yang merah ini juga bagus. Ini, cobalah. Ayo, silakan dipilih ya. Xiao Xiu, apa yang kau lakukan? Kerjakan PR-mu, jangan main terus. Ayo, teruskan belajarnya. Ayo, silakan dilihat dulu. Barangnya bagus-bagus. Yang ini bagus. Berapa harganya?
Kau tanya talinya atau belnya? Yang ini. Itu Begini. 0,3 yuan. Mahal sekali. Padahal aku suka. Tidak bisa, itu sudah murah sekali. Ini kan bagus barangnya. Coba lihat, pas sekali untukmu kan? Warnanya juga bagus. Kau tidak akan kecewa memakainya. Lagi pula di pasar ini, cuma aku yang jual ini. Oh ya? Ya, tentu saja. Memang bagus sih. Kau juga suka kan? Boleh? Aku mau satu. Ah, mau ya? Satu ya? Iya. Boleh. 0,3 yuan, kembalinya 0,7 yuan. Ini, ambillah. Kalau suka datang lagi ya. Belnya jatuh. Tien, bel itu harganya cuma 5 yuan. Taliku 0,1 yuan. Nanti aku kasih uangnya ya. Tidak apa-apa. Kenapa kau? Sudah belajar lagi sana? Direktur pabrik Ya, ya, Jan. ya. Kenapa kau tidak bilang kalau kau Tuan mau Liu, Tuan datang? Liu. Untung mataku tajam. Kalau tidak, sudah aku kira pembeli. Anggap saja aku sebagai pembeli. Sekarang, ayo kita minum teh di kantorku. Jangan. Aku ingin memberitahumu. Kakak Liu, terima kasih ya sudah menganggapku sebagai pembeli. Jadi aku menyadari banyak hal yang tidak pernah aku sadari selama ini. Apa itu? Kita sudah bekerja sama dalam waktu lama. Iya. Banyak hal yang harus dilakukan dengan keuntungan kecil. Dan terlalu sepele untuk dibicarakan, ya kan? Apa kau ingin merusak hubungan kerjasama hanya karena hal sepele? Direktur Jan, apa maksudmu? Kita menyuplai barang ke pabrik kalian dulu. Iya, tapi kenapa kau memberikan bahan baku ke pabrik kami duluan? Apa karena kami membayar lebih banyak uang dari pabrik lain? Lalu kemana uang itu sekarang? Ayo bicara, kemana uang itu sekarang? Chen Jinsu. Memang banyak mulut. Apa dia memberitahu semuanya? Jangan terlalu dianggap serius. Ini adalah masalah keluarga dan kita akan selesaikan sendiri. Mau ikut? Tidak, aku mati. 6, 7, 8. Kenapa bahan baku ini berantakan sekali? Kalian tidak tahu tidak boleh ditaruh di bawah sinar matahari? Keluarkan. Duduk. Kartumu. Keluarkan. Chen Chinchu, tidak pakai seragam kerja masih berani bermain kartu di sini. Kamu menaruh bahan baku di sembarangan tempat. Di mana tanggung jawabmu sebagai ketua? Tidak ada bonus untuk kau bulan ini. Bonus diberikan oleh keponakanku. Bukan urusanmu. Ini adalah pabrik keluarga Chen. Kita sudah membangunnya dengan susah payah. Orang luar. Jangan berharap mengambil buahnya. Kartunya? Pak Cusi, direktur ingin bertemu denganmu. Iya, aku datang. Tunggu aku pulang. Chen Xianghe, Paman buru-buru karena Paman sudah menemukan cara membeli bahan baku mentah. Aku ingin memberitahukan padamu. Kau mencari Paman? Aku mencari Chen Xinsui. Apa? Bahan baku yang dibeli dari pabrik Jiangxi. Setiap kilonya lebih 0,07. Kemana uang? Jadi kau pergi ke pabrik Jiangxi lagi? Kapan dimulai? Bukan. Jumlah produksi kita lebih banyak berkali-kali lipat daripada pabrik lain. Kau memintaku untuk mencari bahan baku sepanjang hari. Kalau aku tidak memakai jalan khusus, bagaimana mungkin mereka bisa menyuplai bahan baku ke kita? Coba pikirkan. Bagaimana kalian membagi hasilnya? Dia dapat 70%, kita 30%. Tapi
Tapi aku tidak melakukannya demi uang. Aku benar-benar melakukan semua ini demi pabrik kita. Ini uang jerih payah kita. Kau tidak malu mengambilnya. Di mana harga dirimu? Pantas Yang Sui membicarakan kita. Kau adalah pamanku. Aku sangat percaya padamu. Ini adalah kelalaianku sebagai manajer. Kau adalah pamanku dan aku adalah direktur. Tapi kau sudah permalukan aku seperti ini. Iya, aku salah. Aku minta maaf padamu. Sudah dimaafkan. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Jiang He, bulu ayam. Kau menyuruh paman meninggalkan pabrik, lalu kemana? Pergi kemanapun yang kau mau. Jiang He, kau memecatku tanpa alasan. Jiang He! Ayo kerja. Ayolah. Belum tidur. Iya, belum tidur. Ada perlu apa? Aku mau mengajak minum bir. Hanya begini saja. Situasi tidak mendukung. Sudah terlalu malam dan aku tidak menemukan makanan lain. Kau masuk saja atau aku yang keluar? Kita kerjakan sesuai dengan keadaan yang ada. Aku minta maaf dulu. Masalahnya ada padaku. Seharusnya aku tidak memilih keluarga sebagai orang kepercayaan. Tapi Tentu saja. Kau menganggap perusahaan sebagai panti jompo. Hanya akan meruntuhkan perusahaan. ya. Jadi kita begini saja. Nantinya semua peraturan pabrik akan dibuat oleh. Bagaimana menurutmu? Kau setuju? Kalau begini, terlalu ceroboh namanya. Benar. Pokoknya aku kesini hari ini untuk minta maaf padamu. Oke? Chen Jianghe, Ya. Kau minta maaf pada seorang wanita. Tidak. Aku minta maaf dengan direktur pabrik Yang. Direktur pabrik mengajak minum untuk permintaan maaf saja. Maaf, aku tidak mau minum. Tapi ini Tentu saja. Kalau kau bersedia menganggapku sebagai teman, atau bahkan memberitahu kebenaran setelah minum, aku akan menemanimu minum sebanyak apapun. aku benar-benar tidak bisa minum banyak. Kalau aku minum terlalu banyak, mungkin akan membuat diriku terlalu bodoh. Kau pikir sikapmu sekarang itu bagus? Hah? Semua kebaikan dan kesopananmu adalah palsu. Sebaliknya, aku suka sikapmu yang mempermalukan dirimu sendiri. Itu baru Chen Jianghe yang sebenarnya. Aku mau... aku... Kacau. Ini, lihatlah. Aku rasakan bagus kalau diputar begini. Iya. Putar begini. Seperti ini? Putar seperti ini. Bagus sekali. Oh ya, Tien. Ternyata bakat anakmu itu jualan, bukannya belajar.
Sudah kerjakan PR-mu? Mau ibu pukul lagi ya? Kak Chow, tolong jangan bilang begitu. Aku tidak ingin dia seperti aku, berjualan di pasar. Iya, itu benar. Dia harus belajar yang rajin supaya pintar. Aku dan cuma menjadi orang yang berguna. bercanda. Tien, yang ini dijual 3 yuan saja. Xiaoshu, bantu ibumu dan aku yang menghitung bagaimana membagi uang ini. Dibagi 2 saja, masing-masing mendapat 15 yuan. Xiaoshu, modalku 5 yuan, modal ibumu 1 yuan. Kalau kau membaginya seperti itu, ibumu pasti rugi. Kau belajar matematika kan? Aku tidak salah, 3 yuan dibagi 2, 15 yuan. Sekarang ibu tanya ya, 0,05 dikali 2 jadi berapa jumlahnya? Hitung yang benar. Harusnya ibumu mendapat 2 yuan dan aku 1 yuan. Ayo, ayo. Ayo pelan-pelan. Berat ya? Awas, Iya. hati-hati. Ayo kita ke sana. Direktur Chan? Ah? Aku ingin tunjukkan item baru. Lihat ini. Kau sedang apa? Kenapa masih yang ini juga? Jawab yang lainnya. Kerjakan PR-mu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak sama-sama, semuanya. permisi. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya. Ayo, Beri aku lewat. Permisi, Awas, awas, permisi. awas. Ayo. Iya. Jangan buru-buru semuanya. Permisi. Ya, tenang. Kau tidak usah melihat gambar. Lihat itu. Nantinya pabrik kita akan dibangun dinding di sini. Dan di sebelah sini juga akan dibangun. Setelah itu dibangun, Cecep, Iya. buat Anda di sini sebagai area timur dan sana area barat. Iya baik. Catat semuanya ya. Kata Pak Direktur, tempat ini akan diubah menjadi museum kehormatan agar setiap karyawan baru bisa belajar melihat bagaimana pabrik kita berkembang dengan susah payah. Sudah zaman apa ini? Masih saja menggunakan cara kuno. Ini namanya bekerja. Setiap kali pabrik kita punya masalah, lalu kita datang ke tempat ini, tidak lama kemudian akan jadi semangat lagi. Kenapa? Apa yang spesial di sini? Ya, mungkin karena itu. Yicu dan Ibu. Merek Yicu. Jiang He, di sekitar area ini, beberapa teman sekampung dari Yiwu pernah melihatnya menjual barang-barang sebagai PKL. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa hari ini mereka semua tidak ada? Kau cari saja dia. Baiklah. Paman, tunggu dulu, Ya. tunggu dulu. Terima kasih ya karena Paman sudah memberitahuku. Aku pikir Paman akan menyalahkan aku. Tidak ada yang perlu disalahkan. Aku bisa saja bekerja dimanapun selagi aku mau. Aku tidak mati kelaparan. Lihat saja, sekarang aku lebih gemuk kan? Iya benar. Hatiku sebenarnya masih merasa ganjil untuk menerima uang itu. Untung saja kau bisa menyadarinya dengan lebih cepat. Sampai sekarang, aku masih menyesalinya. Terima kasih ya. Jangan bilang begitu. Aku akan lihat-lihat dulu. Baiklah. Oh ya, nanti kita minum ya. Hei, Bulayang. Katanya Yicu sudah punya anak ya. Kau harus belajar darinya. Jangan sampai tertinggal olehnya. Tunggu, Iya. ada petugas. Pokoknya tidak boleh ada yang jualan di Jangan sini. sampai Siapa? orang pun tertangkap Tugas di kita sini semua sedang sini atau berjualan. mempunyai Iya, Pak. Apapun alasannya. Kita di sini saja dulu. Kita turun kalau mereka sudah pergi. Kita istirahat di sini saja. Mereka memeriksa sangat ketat hari ini. Kita tidak bisa apa-apa. Iya, aku ikut Kak Chow saja.
Tien. Hah? Ini untukmu. Apa ini? Tidak usah. Hei, selama ini kau memberiku barang, aku jadi merasa tidak enak. Ini. Sudah, terima saja. Ini. Iya. Bagus sekali kaos kakinya. Benar, lihat saja merek ya. Kaos kaki merek Yichu. Barang langka di Shanghai. Pabriknya di Hangzhou, masih bisa mendistribusikan stoknya. Tapi beberapa bulan ini stoknya sangat sedikit. Merek Yichu. Ini kau beli di mana? Apa kau tahu siapa direktur pabrik ini? Kepala pabriknya Marga Chen. Dia itu dari Zhenjiang. Oh ya Tien, kalau kau bisa kenal dia dan mendapatkan beberapa stok kaos kaki, kita pasti akan untung banyak. Tidak, Kak. Aku tidak mau. Hei, ini kuberikan untukmu, ambillah. Ayo ambil. Tidak, aku tidak mau. Kalaupun kau berikan, tidak akan aku pakai. Belum istirahat? Malam sekali pulangnya. Seharian aku tidak melihatmu. Kemana saja kau? Ada masalah di pabrik? Ada. Baru akan aku bicarakan padamu. Lini produksi baru akan segera tiba. Kita harus bersiap-siap. Untuk pelatihan karyawan, kita tugaskan Xiao Chiang. Untuk tempat produksi, pendapatku masih menggunakan yang lama saja. Mungkin itu akan jauh lebih baik, ya kan? Sangat sempit. Kalau yang lama dan baru ditempatkan bersama, akan mudah tercampur bahan bakunya. Jadi kita buka saja area pabrik baru. Tadi siang aku melihat ke area belakang dan melihat ada pabrik tua yang terlantar. Aku sudah bicara dengan Xiao Chiang. Apakah bisa digunakan? Tidak bisa. Jangan sentuh pabrik tua itu. Biarkan saja. Chen Chianghe, ini tidak sepertimu. Kau selalu membuat prioritas untuk produksi. Jadi tolong berikan satu alasan. Tidak mau bicara? Baiklah, aku anggap kalau kau menyetujuinya. Tidak. Ini adalah semacam semangat. Begini saja. Kita buka ruangan penghargaan di kantor lantai 1 untuk memenuhi permintaanmu. Tidak. Aku bilang tidak, titik.